mulai. Oke. Bang, melihat kebijakan Kejari mempertimbangkan menahan kita menjadi dengan yang disangkakan pasal 27. Ini Pak, Bang, pandangannya seperti apa? Oke, selamat siang, saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan konstruksi hukumnya. Artinya judulnya kan kenapa Nikita Mirzani harus ditahan. Pertama, kalau dilihat pasal yang disangkakan, nanti akan menjadi pasal yang didakwakan. Itu jelas ada dua pasal alternatif, dan dua-duanya adalah terkait dengan Undang-Undang ITE. Pertama adalah pasal 27. Pasal 27 terkait dengan pencemaran nama baik barang siapa yang menyebarkan untuk memproses hal-hal yang berkenaan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Di ayat 3 itu akan ada ancaman yang tadinya 6 tahun sekarang menjadi 4 tahun. Memang tidak akan ditahan. Tapi kalau saya lihat dan ahli hukum lainnya harus bisa melihat ada atau. Ataunya di sini adalah pasal 36 dan ini berat. Pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE juga. Kemudian di belakang ada junto lagi pasal 311 KUHP. Apa itu isinya? Terkait dengan kejahatan atau tindak pidana yang ada unsur undang-undang elektroniknya, dari pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian baik material atau imaterial. Material artinya di sini adalah uang, dan situ jelas bahwa yang melaporkan atau mungkin korban sudah merasa dirugikan. Dari sisi apa? Dari sisi finansial. Jadi di situ masuk pasal 36-nya agar ditahan karena ancaman hukumannya adalah 12 tahun dan denda 12 miliar. Dengan di atas 5 tahun saja sesuai dengan pasal 21 KUHP itu harus ditahan. Ada syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah karena ancaman hukumannya 5 tahun dan di atas 5 tahun. Syarat subjektifnya ada dugaan pelaku melakukan kegiatan misalnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan hal yang sama, mengulangi perbuatan yang sama. Makanya Kejari dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri dari Serang, karena kasus ini kan dari Polres Serang, otomatis pada saat tahap 2 itu masuk di Kejaksaan Negeri Serang, dan beliau saya apresiasi karena beliau mengatakan harus segera ditahan karena memang semuanya berkesesuaian fakta. Artinya pasal yang disangkakan pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 kemudian dikorelasikan dengan KUHP dan memang harus ditahan. Kenapa? Karena untuk menunggu persidangan. Sidangnya di mana? Di Pengadilan Negeri Serang. Kalau sidang dari Jakarta bolak-balik mungkin berpikir terlalu jauh dan lain-lain. Kemudian pasalnya juga pas untuk menahan seseorang 20 hari ke depan. Kejaksaan punya kesatuan waktu 20 hari, perpanjangan lagi 30 hari. Jadi hak kejaksaan untuk menahan seorang tersangka sebelum menjadi terdakwa, sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Serang masih status tersangka. Berarti keputusan Kejari Serang sendiri untuk menahan Nikita sendiri sudah pas ya? Sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Karena kalau lihat secara utuh, siapapun aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, dan advokat, harusnya melihat dalam sebuah konstruksi hukum itu utuh, koherens dan komprehensif. Karena ada ataunya. Dan namanya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim akan melihat yang tertingginya ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun dan denda 12 miliar. Oke, dengan kasus ini kan harusnya ada restorasi justice ya Bang, tapi ini tidak dilakukan oleh Polres Serang Kota. Restoratif justice adalah keadilan restorasi dan itu harus dimohon. Oke. Kami tidak tahu apakah kuasa hukumnya bermohon restoratif justice kemana saja, sudah dilakukan atau tidak, karena di situ kan harus ditujukan kemana, berarti ke kejaksaan, kemudian ke
Komisi Kejaksaan, kemudian ke mungkin Komisi 3, ke Komnas HAM, kemudian ke Presiden, kemudian ke Mahkamah Agung sudah dilakukan. Masih berlaku nggak sih Bang, walaupun statusnya kita sudah ditahan? Restoratif justice itu sebenarnya ada syarat-syarat nih. Syarat pertama adalah ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Itu syarat mutlaknya. Tapi ini karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, berarti Tidak bisa sebenarnya. Tapi balik lagi namanya bermohon, silakan saja. Jadi kuasa hukumnya harusnya melakukan permohonan segera. Pertama permohonan apa? Penangguhan penahanan. Dan itu sudah dilakukan Bang kemarin, penangguhan penahanan. Kemudian setelah itu permohonan untuk restoratif justice yang tadi saya sampaikan. Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Komisi 3 DPR RI, Mahkamah Agung, pengadilan dan lain-lain. Khususnya adalah ke Kejaksaan Negeri yang menahan sekarang, yang namanya Kejaksaan Negeri Serang. Lakukan, namanya permohonan itu kan tidak harus dikabulkan. Berarti ada 50-50 ya Bang antara dikabulkan dan tidak permohonan penangguhan penahanan itu ya Bang? Iya, artinya balik lagi permohonan namanya juga permohonan bermohon. Apakah harus dikabulkan? Ya kan tidak harus juga. Namanya bermohon bukan keharusan. Namun harus dilakukan. Sayang itu hak dari seorang tersangka atau kuasa hukum tersangka untuk melakukan permohonan. Lakukan permohonan tersebut agar apa? Agar ada atensi dari penegak hukum lainnya atau lembaga hukum lainnya, termasuk LPSK dalam urusan. LPSK perlu juga disurati. Jadi surati saja semuanya. Nah itu nanti dasar untuk eksepsi, mungkin dasar untuk membuat pledoi ke depannya. Jadi sudah melakukan permohonan sampai permohonan keadilan ke misalnya ke Presiden Republik Indonesia. Bang, ini kan kasus ini buktinya adalah sebuah video Bang yang ada kaitannya dengan yang di Polres Jakarta Selatan. Itu bicara dengan Pak gimana? Sebenarnya tidak ada hubungan sih. Kasus ini berbeda. Pertama, kasus pencemaran nama baik dengan menimbulkan kerugian itu lokusnya di Serang di Provinsi Banten. Sedangkan ada kasus yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan yang ada di Kejaksaan di Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Artinya pelakunya berbeda, penyidiknya berbeda, Kapolresnya berbeda, gedungnya berbeda. Dan saya meyakini penyidik-penyidik dimanapun, baik di Polres Jakarta Selatan ataupun di Polres Serang itu sangat profesional. Artinya apa? Dia akan menentukan waktunya. Karena pada saat ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menentukan seseorang dari terlapor menjadi tersangka, itu harus memenuhi semua alat bukti, termasuk pada saat gelar perkara. Alat buktinya sudah lengkap belum? Alat bukti di sini kan ada dokumen, ada saksi, ada ahli, dan lain-lain. Mungkin di Kepolisian Resort Serang alat buktinya lebih lengkap, jadi lebih dulu untuk ditingkatkan menjadi tersangka. Tapi di Polres Jakarta Selatan mungkin alat buktinya masih kurang. Dan ini penyidik masih ragu-ragu untuk menaikkan status seseorang dari terlapor menjadi tersangka. Bang, ini kan ada juga surat edaran Kapolri terkait dengan bagaimana terlapor dan pelapor itu harus bertemu. Dan ini di kasus kita ini tidak ada ketemu. Dan misalkan nanti pelapornya itu tidak hadir di persidangan seperti apa? Pelapor itu sekali lagi bukan korban saja. Pelapor itu bisa ayahnya, bisa adiknya, bisa temannya, bisa kuasa hukum. Gak bisa Bang, kalau undang-undang ITE itu Yang jadi korban itu jelas adalah orang yang mengalami permasalahan tersebut, merasa dirugikan. Nanti bisa menjadi saksi korban sebenarnya. Terkait tadi, kenapa tidak ada mediasi? Mediasi itu bukan sebuah mandatori di hukum acara lain yang perdata pidana lain ya. Itu tidak harus mandatori. Namun memang diinginkan oleh aparat penegak hukum lain, harusnya ketemu tuh antara pelapor dengan terlapor. Tapi bisa jadi mungkin pelapor katakanlah punya kegiatan lain, punya kesibukan lain dan lain-lain. Akhirnya tidak sempat bertemu dengan terlapor.
Apakah itu tindak pidana? Kan tidak juga. Memang disarankan semuanya harus mediasi, makanya kan ada restoratif justice, tapi kan tetap ada syarat-syarat yang fundamental dijalankan dasar untuk restoratif justice ataupun mediasi. Kalau mediasi deadlock, ya berarti sampai ke tahap berikutnya yang namanya penuntutan, kemudian tahap berikutnya P21 di pengadilan. Akankah kita menjadi nanti kan surat penangguhan sudah dilayangkan, kan kejaksaan akan menangguhan Penangguhan atau tidak bisa dijalankan itu adalah hak prerogatif dari kejaksaan. Dalam hal ini berarti kepala seksi pidananya, baik pidana umum atau pidana khusus yang ada di kejaksaan negeri terkait, berarti kejaksaan negeri sana. Kalau memang bisa, ya mungkin akan ditangguhkan. Kalau menurut mereka dengan alasan subjektif kan mereka yang lebih tahu. Misalnya ditakutkan akan menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang sama, akhirnya karena subjektivitas dari penuntut umum tidak dikabulkan, bisa jadi. Makanya saya bilang tadi, permohonan jangan hanya ke satu lembaga saja, buatlah permohonan ke lembaga lain. Ada Komnas HAM, ada Presiden Republik Indonesia, ada Komisi 3 DPR RI, ada Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi, ada Komisi Kejaksaan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi upayakan semuanya lakukan permohonan, termasuk ke LPSK, lembaga saksi dan perlindungan saksi dan korban. Jadi semuanya dijalankan. Kalau memang punya anak, bikin permohonan juga ke Komnas Anak misalnya, ke Kaseto misalnya, atau ke KPAI misalnya. Semuanya harus dilakukan karena itu adalah administratif. Kemudian Komisi Perempuan, coba saja Komisi Perempuan disurati juga permohonan. Jadi semua lembaga itu komprehensif, dapat semuanya. Agar apa? Agar ada keadilan di awal untuk tersangka yang akan menjadi terdakwa. Sip. Terima kasih Abang. Oke. Stok-stok dikit nih.